Karena hakikat Tuhan itu tidak terlihat. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Nah, bagaimana agar kita manusia ini bisa percaya kepada Tuhan yang tidak terlihat ini? Maka Tuhan mengutus utusannya ke dunia. Makanya tadi Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Usahakan saudaraku, agama harus selaras dengan akal. Tidak boleh agama mematikan akal. Kenapa saya mengatakan di Kristen ini agama mematikan akal? Karena ketika berbicara masalah utusan, pasti ada pengutus. Apapun narasi kita, apapun asumsi kita, apapun dalil kita, ketika berbicara masalah utusan berarti ada pengutus. Ya, konfirmasi karena oke, saya catat. Karena Yesus sebagai Tuhan. Ya, oke, oke, sabar. Menurut 1 Petrus, Yesus Tuhan, betul? 2 Petrus. Oke. Saya menurut 2 Petrus, ya, oke, sudah, saya sudah dapat poin. Menurut 2 Petrus, Yesus Tuhan. Coba buka Matius 11:25. Matius 11:25. Matius, mantap, godok ya. Kita godok sampai pagi ini ya. Ya. 25. Siapa tahu Tuhan Allah jadi bisa jadi Kristen. Yang penting kejujuran saja yang kita butuhkan. Yo, ini pasti jujur. Kita bicara asas dulu. Oke. Oke, kita bicara jujur. Matius 11:25. 25. Baik. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyerahkan kepada orang kecil. Oke. Tadi menurut 2 Petrus, Yesus Tuhan. Menurut Matius 11:25, Yesus mengatakan yang Tuhan Bapa. Berarti Kristen mempunyai dua Tuhan? Tuhan dalam pengertian apa yang maksudnya? Sabar. Menurut Matius 11:25, Yesus mengatakan, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus di ayat itu siapa yang Tuhan? Menurut Yesus di sini adalah karena dia tidak, simpel saja. Menurut Yesus di ayat situ siapa yang Tuhan? Bapa yang Tuhan. Oke, menurut Yesus di Matius 11:25 Bapa yang Tuhan. Menurut 2 Petrus siapa yang Tuhan? Yesus adalah satu-satunya Yesus. Oke. Menurut 2 Petrus, Yesus satu-satunya Tuhan. Berarti menurut Yesus di Matius 11:25 Bapa Tuhan. Menurut Petrus di 2 Petrus, Yesus Tuhan. Jadi mana yang betul antara Yesus dengan Bapa, siapa yang Tuhan? Kalau bicara tentang itu adalah kesetaraan mereka. Yesus seringkali menyetarakan diri tentang bagaimana dia sebagai dalam tanda kutip sebagai keistiannya, kodratnya dia dan Bapa itu adalah satu. Sehingga dalam penghayatan kami bahwa mempercayai bahwa Yesus itu juga sebagai Tuhan. Karena Bapa lah yang baik. Saya bisa terima itu karena itu keimanan. Namun begini saudaraku ya. Yang pertama, saya sebagai orang Islam itu saya percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Saya percaya Yesus sebagai juru selamat. Ingat, tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Karena aku adalah jalan dan keselamatan hidup menurut Yesus. Ya. Berarti ayat ini menekankan sebagaimana lisan yang keluar dari Anda tadi mengatakan bahwa Yesus ini adalah perantara antara manusia dengan Sang Maha Pencipta. Karena hakikat Tuhan itu tidak terlihat. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia.
Nah, bagaimana agar kita manusia ini bisa percaya kepada Tuhan yang tidak terlihat ini? Maka Tuhan mengutus utusannya ke dunia. Makanya tadi Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Usahakan saudaraku, agama harus selaras dengan akal. Tidak boleh agama mematikan akal. Kenapa saya mengatakan di Kristen ini agama mematikan akal? Karena ketika berbicara masalah utusan, pasti ada pengutus. Apapun narasi kita, apapun asumsi kita, apapun dalil kita, ketika berbicara masalah utusan berarti ada pengutus. Yaitu Yesus ini adalah utusan, Bapa ini adalah pengutus. Berarti di sini ada dua entitas, ada pengutus dan ada utusan. Nah, di antara dua ini siapa yang Tuhan? Yesus datang kepada Bani Israel, Yesus mengatakan apa? Wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti Yesus bertuhan. Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Kami menyembah apa yang kami kenal. Berarti Yesus menyembah. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Coba, Matius 12:15 tertulis dengan jelas, Yesus hamba Tuhan. Loading, hamba Tuhan. Siapa Tuhannya loading? Allah. Yesus hamba Tuhan. Siapa Tuhannya Yesus? Frankie? Bapa. Bapa. Berarti Anda sepakat kalau Yesus bertuhan? Dia memiliki Bapa itu sendiri. Iya. Apakah Bapa itu Tuhan? Dia adalah pencipta alam semesta dan Oke. Berarti Yesus bertuhan? Dia bertuhan. Oke, baik. Yesus bertuhan. Apakah Anda yakin bahwa Yesus adalah utusan Tuhan? Dia memang utusan. Mantap. Berarti Yesus hanya manusia biasa yang dibekali dengan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Sang Bapa melalui pelantaraan Yesus. Buka Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yesus inilah yang dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah dengan dinyatakan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Sang Bapa melalui pelantaraan Yesus. Yohanes 3 nomor 2, percakapan Yesus dengan Nikodemus. Ya. Apa dikatakan situ? Nikodemus mengatakan, Rabi, kami tahu engkau diutus oleh Bapa. Kami tahu engkau diutus oleh Allah. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan ini jika Bapa tidak menyertainya. Makanya di perjanjian lama Yesus itu dikatakan Immanuel. Orang yang disertai oleh Allah. Jadi saudaraku, Yesus adalah utusan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Bapa. Begitu. Yang Tuhan adalah Bapa. Oke, baik. Ya, silakan. Ya, itu menurut pandangan apa yang Anda paham tentang sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Bahwa manakala Yesus kita tahu gelar-gelarnya dia itu terlalu banyak. Gelar dia sebagai Mesias yang nantinya dia sebagai imam, dia sebagai nabi, dia sebagai raja, dia sebagai hamba Tuhan, ya, yang sudah saudara katakan. Nanti pada akhirnya akan di dalam Wahyu 16:19 dia mengatakan bahwa akulah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Jadi menyatakan tentang dirinya adalah sebagai penguasa sesuai dengan Injil Matius 28 ayat 18 bahwa Bapa itu memberikan otoritas penuh kepada Yesus Kristus firman-Nya atau putra tunggalnya sebagai penguasa di bumi maupun di sorga. Maka layakkah dia menjadi Tuhan sebagai penguasa? Ya layak, karena memang otoritas diberikan oleh Sang Bapa. Benar Anda mengatakan bahwa dia sebagai utusan? Ya, saya tidak bisa berkeberatan. Itu sesuai dengan kitab suci menyatakan bahwa Yesus itu adalah utusan Sang Bapa itu sendiri. Bahwa dia telah menjadi manusia, firman-Nya Bapa inilah yang telah menjadi manusia. Maka Yesus menjadi pengantara antara manusia dengan Bapa itu sendiri. Dan apa yang Anda saudara katakan sesuai dengan Yohanes 14 berapa tadi ya? Yohanes 14 kalau nggak salah, bahwa Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada satu orang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku.
Karena memang dia punya otoritas penuh. Kalau misalnya orang mau datang kepada Bapa, kamu tidak melalui dia, nggak bisa. Dia adalah kunci utama atau primary key yang harus kamu melewati itu. Jalan salibnya itu kamu harus melewati karena dia jembatan itu sendiri. Maka apa kata saudara bahwa dia adalah messenger, dia adalah nabi? Ya, saya tidak berkeberatan. Karena memang dia sebagai utusan itu sendiri, Bapa mengutus firman yang telah menjadi manusia. Tetapi esensi dia sebagai Tuhan, umat Kristen menyatakan bahwa dia itu sebagai Tuhan karena Yesus menyetarakan diri dengan Bapa itu sendiri. Ketika dia berbicara di dalam Yohanes 8 ayat 58-59, dia mengatakan bahwa aku telah ada sebelum Abraham ada, dan Bapa Abraham itu telah melihat saya dan dia telah bersuka cita. Emang gila kalau Yesus mau mengatakan, mengkonfirmasi hal itu kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Makanya orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa, loh, kita kan kenal ayah ibunya. Dia kan orang Nazaret, kan tidak terhitungkan. Masa dia mengatakan aku turun dari sorga? Yohanes 6 ayat 1 sampai sekian. Dia mengatakan aku keluar dari Bapa, aku turun dari sorga. Layakkah dia menjadi Tuhan? Iya layak, karena dia memiliki kuasa. Seorang penguasa itu boleh dikatakan Lord. Seorang yang pemilik tanah dikatakan landlord. Apalagi seorang Yesus yang memiliki kuasa di bumi maupun di surga, diberi otoritas oleh Bapa itu. Dalam tanda kutip bahwa dia sebagai utusan, ya, karena Bapa mengutus firman-Nya yang telah menjadi manusia, nggak bisa diotakkan. Makanya dikatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan. Kamu harus mengakui aku sebagai manusia. Itu tidak bisa terbantah. Tetapi dalam kodrat keilahiannya, secara eksistensinya dia sebagai kesetaraan dengan Tuhan itu, dia telah menyatakan hal itu. Maka bangsa Yahudi itu menolak dia sampai sekarang, bahkan saudara-saudara Islam pun menolak dia. Itu bukan barusan sekarang. Dari zaman dia datang itu dia sudah ditolak oleh bangsanya sendiri. Maka dia mengatakan bahwa terang itu sudah datang, tapi dunia menolak aku. Maka dia mengatakan kerajaan ini akan kuberikan kepada suatu bangsa. Bangsa siapa? Ya, bangsa siapa? Baik. Bangsa ini. Nah, Kristen lah yang baik. Oke, baik. Tadi kita sudah sepakat ya. Menurut Anda tadi Bapa itu adalah Tuhan. Ya, Bapa adalah Tuhan. Bapa memberikan kuasa. Yesus mengatakan aku telah diberikan kuasa di dunia maupun di sorga. Ketika Yesus diberikan kuasa oleh Bapa itu, apakah Yesus jadi Tuhan? Karena sesuai dengan Yohanes 13. Iya, sabar, saya tanyakan dulu. Iya. Ketika Yesus, iya, sabar. Ketika Yesus diberikan kuasa oleh Bapa, langsung Yesus jadi Tuhan? Karena memang pernyataan itu didukung dengan ayat yang dikatakan tadi. Iya, ini yang saya, iya betul. Nanti saya lanjut dulu. Yang saya tanyakan sama Anda simpel. Ketika Yesus diberikan kuasa oleh Bapa di sorga dan di bumi, itu langsung Yesus jadi Tuhan? Iya, karena saya percaya bahwa dia adalah sebagai Oke, baik, Yesus Tuhan. Berarti di kekristenan mempunyai dua Tuhan? Tuhan Bapa sama Tuhan Yesus? bukan.